Insya Allah tidak lama lagi, insya Allah kita akan upload buku ini untuk bisa di-download oleh semuanya. Jadi memang tujuan kita bukan untuk tujuan komersil, tujuan kita bukan untuk untuk dijual secara komersil, tapi untuk siapapun bisa mengambil manfaat dari buku ini. Yang penting jangan merubah-rubah isinya, jangan merubah-rubah substansi. Insya Allah nanti siapapun bisa download PDF-nya dan bagi siapapun yang ingin mencetak, memperbanyak, silahkan. Fadhol, monggo, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di sini kami bongkar, sebagaimana tadi kami uraikan, kurang lebih ada 9 penyimpangan besar yang dilakukan oleh saudara Haji Madudin Usman di dalam pembatalan nasab Ba'alawi, sehingga karena 9 penyimpangan tersebut akhirnya menabrak banyak sekali ulama di dalam pembatalan nasab Ba'alawi. Dan juga kami jelaskan di sini apa saja implikasi-implikasi negatif, mafasid, dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan manfaat buku ini dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Sekarang sudah terbit buku yang berjudul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Ini bukunya. Buku ini sudah kami teliti isi serta referensi yang diambil oleh beliau Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, dan hasilnya adalah 99% sahih. Bukan berarti kami berkawan, bersahabat, mendukung beliau terus akhirnya berat sebelah dalam masalah ini. Tidak. Kalau saya menemukan kesalahan, saya akan katakan ada kesalahan. Hanya 1% saja yang berisi kesalahan ketik, ya. Dan ketika beliau Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani di halaman 37 menanggapi kata pengantar Kiai Abdullah Mukhtar dari Sukabumi, di kata pengantar keabsahan nasab Ba'alawi ini, beliau Kiai Haji Mukhtar itu nulis beberapa lembar tapi hanya ditanggapi oleh Kiai Haji Madudin Usman 1 halaman saja, tidak ada 1 lembar, ya, 1 halaman. Nah, ini 1 halaman saja. Padahal sebenarnya Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar dari Sukabumi ini menulis tulisan yang berbahaya yang bisa menyesatkan umat Islam, bahkan umat manusia semuanya. Di antaranya adalah pada lembar yang ke-6, ya, alias 6 halaman dari tulisan beliau. Beliau membuktikan sendiri ziarah ke makam Zambal, Husayyisah, Syumal, ya, Baur dan seterusnya, Sewun, membuktikan sendiri tentang kebenaran dari arkeologi leluhurnya Ba'alawi, alias ada makam-makamnya katanya. Beliau menuliskan, hamba gelisah siang dan malam memikirkan peristiwa yang terjadi, takut peristiwa ini terus berkepanjangan dan tidak ada yang bisa menutup. Alhamdulillah hamba sendiri telah melaksanakan penelitian yang lebih akurat. Nah, ini loh, harusnya Kiai Haji Madudin Usman menyadarkan Abuya Mukhtar ini, Abdullah Mukhtar ini. Cuma beliau Kiai Haji Madudin Usman hanya menulis sedikit saja. Padahal kesalahan yang Abuya tuliskan di sini itu sangat fatal, ya. Lebih akurat dengan menziarahi makam Bani Alawi yang pusatnya di Hadramaut, Yaman, khususnya kota Tarim. Hamba menziarahi Doreh itu ya makam, kuburan, ya. Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa di Husayyisah, yang terakhir ziarah itu pada tanggal 12 Muharram 1445 Hijriah atau 11 Agustus 2023 yang lalu. Jadi beliau langsung ke sana, ya, karena memang kota sucinya Muhibbin itu ya Tarim Zambal. Hamba melihat dengan lauhah dorehnya papan kuburan Imam Ahmad bin Isa ditulis dengan ukiran. Beliau ini termasuk orang yang hanya sekedar membaca, tidak sampai memahami dan meneliti ke dalam-dalamnya sejarahnya, filologinya, ya, manuskripnya. Hanya sekedar melihat arkeologi, tapi itu tulisan baru itu. Beliau nggak sadar, ya. Inilah yang namanya husnudzon yang didahulukannya. Bertuliskan ukiran, tertulis nasabnya sampai pada Rasulullah SAW. Mulu nasab buatan, ya, dipercaya. Beliau lahir pada tahun 273 Hijriah. Yang tertulis di situ memang 273 Hijriah. Beliau tidak tahu sebenarnya Imam Ahmad Al-Albani itu tidak jelas lahirnya tahun berapa. 210, 260, 279, ya, 273, ya. Bahkan ada yang mengatakan 241. Ya, nggak benar. Ini Pak Abdullah Mukhtar ini menyesatkan banyak umat ini, yang mungkin santri jamaatnya, pengikutnya, muhibbinnya. Dan wafat pada 14 Muharram 319. Dari mana ini?
319 Hijriah itu ceritanya di dalam buku-buku karya internal Ba'alawi, Imam Ahmad Al-Abadi itu baru datang ke Hadrami. Baru datang. 317 itu perjalanan dari Basrah katanya, ya kan. Muter Madinah 317 dan ada yang mengatakan sampai Mekah itu 318 Hijriah. Ada yang mengatakan sampai Mekah haji ya 317 Hijriah. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal Ka'bah ditutup, tidak ada penyelenggaraan ibadah haji di sana gara-gara kasus penuhnya ribuan jamaah haji. Ada yang mengatakan 13.000 orang, 30.000 orang yang mati di sana sehingga sampai 6 tahun. Ya, ada yang mengatakan 3 tahun berturut-turut Ka'bah ditutup tidak menerima jamaah haji di sana. Karena Ka'bah sendiri dicongkel pintunya, Hajar Aswad dibawa ke Hajar Habah sana selama 22 tahun. Lah kok ini malah tambah meninggalnya tahun 319 Hijriah di Husayyisah di kota antara Tarim dan Sewun. Nah ini Pak Yai Abdullah Mukhtar Sukabumi ini sedang bermimpi. Nggak ngerti sejarah sehingga nulis kayak ini. Nah ini maksud saya Kiai Haji Mahyudin Utsman biar menerangkan menjelaskan ya di bukunya ini sesuai dengan tulisan dari Abuya Abdullah Mukhtar Sukabumi. Karena ini kesalahan yang fatal. Begitu pula hamba menziarahi Imam Ubaidillah bin Ahmad di Bor, bukan di Bor makamnya itu di Sumal. Ya dan juga di sana tertulis lawahnya buatan-buatan baru itu. Ya inilah namanya kiai yang tidak waspada ya seperti inilah. Di batu nama beliau sampai Sayyidina Rasulullah SAW beliau wafat pada tahun 373 itu nggak ada. 383 itu menurut ceritanya buku-buku internal Ba'alawi. Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Abba itu wafatnya tahun 383. Lah di sini ditulis 373. Ngawurnya itu banyak lah ya. Nah ini, hamba juga menziarahi makam Imam Alwi bin Ubaidillah di Taribeh. Padahal sebenarnya tidak di situ makamnya. Tertulis tarikh beliau wafat 412 ini buatan, gawe-gawean diwi. Udah atik gatuk matuk. Ya ini, tidak hanya ini. Seharusnya Kiai Haji Mahyudin Utsman juga menerangkan tentang wa yathbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatil tsabitat wa la yathbutu bisyubuhat. Beliau Kiai Haji Mahyudin Utsman tidak menyinggung kesalahan yang ditulis oleh Syekh Hanif dan kawan-kawan. Padahal itu termasuk kesalahan fatal. Oleh sebab itu di buku Keabsahan Nasab Ba'alawi ini ada 300 kesalahan yang ringan, sedang dan fatal, yang berat, yang tidak bisa diampuni dan tidak layak menjadi buku pegangan umat Islam, umat manusia di seluruh dunia sepanjang masa. Sepanjang masa. Ini buku dusta, tipu-tipu daya. Lah, akhirnya buku ini digugat oleh beliaunya Kiai Haji Mahyudin Utsman dan hanya ada 1%, bukan kesalahan fatal tapi kesalahan ringan. 99% sudah benar buku ini dan monggo kita sudah tampilkan di link deskripsi video ini di bawah ya supaya panjenengan bisa membelinya. Harganya nanti biar panjenengan cek sendiri di aplikasi belanja Shopee ya. Semuanya para kiai harus punya. Wajib kalau bisa. Usahakan semuanya beli ini. Ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Kalau menurut saya, ya saya tambahin, menggugat nasab palsu habaib Ba'alawi. Nah, soal itu ini bagian daripada 1% ya. Kesalahan yang ringan seperti yang saya sampaikan ini tidak mempengaruhi keabsahan sebuah buku. Penerbit Lakeisa dari Klaten. Boyolali Jalan, Jatinom Boyolali, Sri Katon, RT3 RW 1, Pucang Miliran, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Ini kerjasama juga dengan Raden ini yang kemarin menghubungi saya ya, yang turut serta memasarkan buku ini dan kami harapkan kepada seluruh YouTuber yang ada, ketok tinular, saling memberikan informasi agar bisa memiliki buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu ini. Ini sebenarnya banyak yang sudah pernah dituliskan oleh Kiai Haji Mahyudin Utsman pada buku-buku yang lalu karya beliau. Tapi ini tetap ditambah-tambahi dengan informasi terkini. Jadi Rabithah Alawiyah sebagai organisasi yang mencatat para keturunan Ba'alawi di Indonesia seharusnya bertanggung jawab terhadap para anggotanya akan terputusnya nasab Ba'alawi. Tetapi ternyata organisasi itu memilih menugaskan satu tim yang disebut Tim Pengawal Persatuan Umat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Ini saya analogikan ya, jika hai umat manusia yang mengingkari tentang kebenaran Al-Qur'an, meragukannya ya, maka buatlah satu surat saja seperti Al-Qur'an. Satu surat itu minimal 3 ayat. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Gak akan pernah bisa fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Jika wahai umat manusia di seluruh dunia khususnya umat Islam meragukan tentang batalnya nasabah alawi, maka buatlah satu buku ya. Satu buku tidak setebal-tebal seperti ini yang membantah tentang batalnya nasab palsu Ba'alawi. Tidak akan pernah bisa. Ini yang terakhir, sudah finish. Jangan diteruskan lagi. Percuma. Tidak akan pernah bisa. Karena Allah lah yang mengetahuinya. Sama seperti analogi dari surat Al-Baqarah yang kami baca ini tadi. Fa'ilam taf'alu. Walan taf'alu. Lan itu selamanya. Walan taf'alu. Oleh sebab itu, takutlah akan siksa Allah. Yang mana di neraka itu disediakan nyala, kesusahan, kegundahan, kepayahan yang sangat luar biasa. Diibaratkan seperti batu dan api yang menyala-nyala, yang disediakan untuk orang-orang yang mengingkarinya, orang-orang kafir. Uiddat lil kafirin. Oleh sebab itu, ini termasuk tanggung jawab dari Rabithah Alawiyah. Tetapi Rabithah Alawiyah sendiri malah justru tidak bertanggung jawab, ya. Malah menugaskan tim yang terdiri dari berapa? 8 orang itu. Ada yang pribumi, ada yang Ba'alawi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi buku penulis yang berjudul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu ini akan menjawab semua narasi apologetik yang dinarasikan buku Hanif Al dan kawan-kawan itu. Melalui buku ini pembaca akan membuktikan bahwa buku setebal 521 halaman yang ditulis Hanif dan kawan-kawan itu banyak mengandung logika falasi, framing ya, penggiringan opini ya. Dalam mengetengahkan jawaban, susunan premis yang ada tidak menghasilkan suatu kesimpulan yang benar. Banyak argumen yang berbeda dari premis-premis yang tidak berkaitan dengan argumen berdasar, reason, dan data yang diketengahkan. Bahkan khususnya ketika mengetengahkan adanya sumber di abad 5-9 Hijriah. Buku Hanif dan kawan-kawan tersebut tampak sengaja melakukan kerancuan pikir secara akademis yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinan berpijak di atas metodologi historis dan menyusun data dan konsep. Kalau menurut saya itu malu, lebih baik nggak usah nulis daripada nulis salah, nggak karu-karuan seperti ini. Dan Kiai yang ngasih kata pengantar 9 orang ini wajib bertaubat saat ini juga. Dan harus memiliki buku ini supaya imbang dalam menerima informasi. Buku ini saya anggap ya sudah final. Ini juga sudah final. Jadi sudah wis jelas, ya sudah jelas. Mau dibantah kayak apa lagi nggak akan pernah bisa. Dan dari 1% yang ditulis oleh beliau Ki Haji Maiduddin Utsman Al-Bantani, yang menurut saya hanya bukan kesalahan ya, tapi ya mungkin pintu tambahan informasi, referensi yang harusnya perlu dimasukkan ke dalam buku ini. Seharusnya, mohon maaf Ki Haji Maiduddin Utsman harus menampilkan juga tarikh Hadramaut yang paling utama dan pertama, tertua, yakni tarikh Al-Baha ini. Tarikh Al-Baha. Karena Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau Hisan ini sering dijadikan sebagai rujukan oleh para pengarang kitab dari kalangan internal Ba'alawi. Tarikh Al-Baha namanya ini. Sebelum adanya tarikh-tarikh Hadramaut seperti tarikh Soleh Al-Hamid ya, Al-Katsiri ya, tarikh-tarikh Hadramaut yang lain itu ini pertama kali ada. Hadramaut yang lain itu ini pertama kali ada. Ditulis pada abad ke-8 akhir. Beliau Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan ini wafat tahun 818. Ini khusus Hadramaut lah ya. Nggak mencakup keseluruhan Yaman. Seperti tarikh As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu Yaman keseluruhan. Seperti Tabaqat Fuqaha'il Yaman itu keseluruhan Yaman. Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman itu keseluruhan Yaman mulai dari San'a, ya Taiz, ya Aden, Hadramaut semuanya dicatat. Tapi ini khusus Al-Baha fi Tarikh Hadramaut. Ini sudah saya mutolaah sampai khatam ya. Saya cari tokoh-tokoh Ba'alawi itu tidak pernah ada. Dan banyak di antara kitab-kitab internal Ba'alawi yang mengklaim bahwa Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan ini
mengisbat nasab Ba'alawi. Ini sudah menjadi ciri para Ba'alawi dan muhibinnya, seperti dalam buku ini. Semua diakui. Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Banggalan, Mbah Yai As'ad Samsul Arifin, ya. Semuanya diklaim secara sepihak katanya mengisbat nasab mereka. Nah ini, padahal di dalam kitab Tarikh Hadramaut, ya, ini saya juga sempat mencurigai karena ditahqiq, disalin ulang oleh seorang Ba'alawi yang bernama Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Tetapi saya mau memilah dan memilih, meneliti, lalu menyimpulkan bahwa isi dari Tarikh Al-Baha ini saya kombinasikan, ya, dengan tarikh-tarikh yang lain, dengan buku-buku kitab-kitab nasab yang lain. Akhirnya mampu menetralisir, ya, niat jahat, ya, mohon maaf, niat jahat dari para penyalin yang berasal dari internal Ba'alawi. Sering saya sampaikan, ketika kita membaca kitab nasab, kitab sejarah yang dikarang oleh eksternal Ba'alawi, ini kan eksternal. Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan ini adalah eksternal, bukan Ba'alawi, tetapi disalin oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi Ba'alawi, maka pasti akan ada interpolasi, ada tambahan sana-sini, diantaranya mencantumkan di footnote tulisannya berdasarkan referensi dari Al-Ghurar, karya Habib Muhammad bin Alwi bin Ali Khirid, dan kitab Al-Mashra'ur Rawi karya Habib Abu Bakar Asyili Ba'alawi. Nah ini tidak pas, tapi dipas-paskan sendiri oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi ini. Oleh sebab itu kita harus curiga. Bahkan di dalam kitab Al-Ghurar sendiri, Habib Muhammad bin Alwi bin Alwi Khirid ini pernah mengatakan bahwa Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan ini pernah menyampaikan dalam Tarikh Al-Baha'nya, ya ini, kitab tarikh ini, bahwa hijrahnya Imam Ali Khalid Kisam ke Tarim pertama kali itu tahun 561 Hijriah. Padahal di Al-Ghurar sendiri wafatnya Imam Ali Khalid Kisam itu tahun 522 Hijriah. Alias selama 39 tahun sudah meninggal dunia Imam Ali Khalid Kisam ini masih bisa melakukan hijrah ke Tarim. Nah, padahal di sini tidak direportase oleh beliau. Tarikh Al-Baha, Tarikh Hadramaut yang pertama, Aqdamu Tarikhin Hadramiyin Murattabin alal Hawaditsi wassinin. Al-Baha'u, namanya kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut, yang menerangkan tentang sejarah kota atau provinsi Hadramaut, yang merupakan, kitab ini adalah merupakan tarikh yang pertama kali yang ditulis di Hadramaut, yang diurutkan sesuai dengan kejadian-kejadian dan tahun-tahun. Ada kelahiran seorang tokoh, kematian seorang tokoh, hijrahnya seorang tokoh yang ada di Tarim, di Aden, di Al-Mukalla, Al-Ahqaf itu, dan lain sebagainya. Semuanya dicatat semuanya. Dan tidak ada tokoh-tokoh internal Ba'alawi yang kokoh dan hebat menurut cerita kitab-kitab internal mereka Ba'alawi sendiri. Nggak ada di sini. Cuma ada kemiripan. Lalu oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi mengasumsikan, menginterpretasikannya dengan pemahaman sesuai yang ada di Al-Mashra'ur Rawi dan yang ada di Al-Ghurar, karya klan mereka sendiri. Nah, saya membuktikan sendiri pada tahun 651 Hijriah sampai 653, ini tahun penting. Di antara ketiga tahun ini wafatnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Ini peristiwa penting yang harusnya dicatat di dalam Tarikh Hadramaut Al-Baha ini. Tapi ternyata tidak. Justru pada tahun 652, halaman 125. Wafi sanatif tenata ini wa khomsina wasittimi'ah, pada tahun 652, bukan 653. Al-Faqihil Muqaddam itu lahirnya tahun 574 Hijriah dan wafatnya tahun 653 Hijriah. Nah ini tahun 652. Tufiya Al-Faqih. Nah ini wafatlah seorang yang cerdas, ahli fikih, yang bernama Muhammad bin Ali Alawi fi akhiri lailatin minha. Bukan Al-Faqihil Muqaddam, tetapi oleh Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Ada footnote nomor 3, rujukannya ke Al-Mashra'ur Rawi. Apa hubungannya?
rujukannya ke Ghuarul Baha'iddawi. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Abdurrahman bin Ali bin Hisan atau bin Hasan ini tidak kenal Al-Ghurur, tidak kenal Al-Masra', tidak kenal Syarhul Ainiyah, tidak kenal karena beliau sudah wafat sebelumnya. Nah inilah asumsi interpretasi dari Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi sendiri. Tidak ada keterangannya pada tahun 653 wafatnya Al-Faqihil Muqaddam Shahibul Karamah wal Fadilah Al-Musnid Al-Attaqi Al-Zahid Al-Wari' Al-Mufassir Al-Faqih ya, dan sebagainya. Nggak ada di sini. Tidak hanya Al-Faqihil Muqaddam saja, sekelas Muhammad Shahib Mirbat juga tidak ada. Jangan mengada-ada. Yang tidak ada itu belum tentu tidak ada. Nggak ada. Ini Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan ini asli Syibam, tetapi beliau khusus mereportasi seluruh wilayah Hadramaut. Mereportasi seluruh wilayah Hadramaut sejak tahun 390 Hijriah. Sebelumnya kan Tarikh Son'a ya, yang wafat tahun 430 Hijriah pengarangnya itu. Setelah itu ada Tarikh Al-Baha. Ini mulai tahun 390 Hijriah sampai tahun 817 Hijriah. 1 tahun menjelang beliau Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan meninggal dunia. Tidak ada. Cuma ada kemiripan nama-nama, misalkan Muhammad bin Ali Alwi, Muhammad Ali Alwi. Tapi ini bukan Ali Alwi Ba'alawi ala Ba'alawi Habaib yang sekarang ini kita kaji. Enggak. Sama seperti tarikh Tuhfatuz Zaman ya, fi tarikh Sadatil Yaman. Jadi semuanya tidak sesuai dengan asumsi interpretasi dari kaum Ba'alawi sendiri. Oleh sebab itu, para pemirsa semua harus memilih kitab Al-Baha, khususnya para kiai-kiai, pengasuh-pengasuh pondok pesantren di seluruh Indonesia ini. Al-Baha fi tarikh Hadramaut, aqdamu tarikhin hadramiyin murattabin alal hawadithi wassinin. Tasnif Al-Allamah Al-Faqih Al-Mu'arrikh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan Al-Mutawaffa sanah 818 Hijriyah. Nah, ini di dalam buku Ulama Nusantara Menggugat Nasabah Alawi karya beliau Kiai Haji Maduddin Usman ini tidak disebutkan. Ya, ini kan saya susulkan ya malam hari ini. Jadi ini sudah sahih, 99% sahih. Hanya 1% itu tidak kesalahan fatal, hanya kekurangan dalam tanggapan saja ke Buya Abdullah Mukhtar tadi ya, diantaranya, dan tidak menyinggung tentang kesalahan wayathbutun nasabu bil alamatil wadihat wabil bayyinatil thabitat walayathbutu bisyubuhat, ditulisnya wayathbutu bisyubuhat. Nah, ini beliau tidak menyinggungnya. Nah, ini saya majukan ke dalam jumlah 1% saja. Oleh sebab itu monggo dimiliki semua para kiai, para santri, umat Islam, putra-putri, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, fatayat, ansor, bansor, semuanya, kalangan Muhammadiyah Persis, LDI semua harus memiliki sekalian. Semua umat Islam, non muslim pun harus beli ini. Ulama Nusantara Menggugat Nasab Ba'alawi. Demikian, semoga buku ini bermanfaat untuk seluruh umat manusia, khususnya umat Islam Indonesia Nusantara, untuk pegangan untuk anak cucu kita nanti ya. Zaman sekarang ini kan ada sebagian kawan-kawan yang malas membaca karena membaca itu perlu tenaga, konsentrasi mata dan telinga. Nah, kalau seperti ini kan enak itu ya, tinggal matengnya saja, ngaji los seperti kita ngaji bersama malam hari ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan.